UIN Palangkaraya. Anissa MPD selaku narasumber pada siang hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam agenda kuliah tamu sebagai integrasi mata kuliah seni rupa anak usia dini dengan mengangkat tema seni rupa digital dengan Canva untuk pembelajaran anak usia dini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda yang agung Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, tanpa memperpanjang lagi, acara selanjutnya yaitu sambutan. Mohon izin, mohon maaf, maksud saya, mari kita buka sama-sama agenda kuliah tamu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Kaprodi Piaud UIN Palangkaraya kepada Bapak Muzaki MPD. Saya persilakan. Suara saya terdengar, Bu Aulia? Terdengar, Bapak? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah seni rupa anak usia dini Ibu Aknaita MPD, dan yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa ya pada siang hari ini yang membersamai kita semuanya, Ibu Nisfi Anissah MPD. Selamat sore Ibu. Ya, kita sapa dulu ya Bu Nisfi. Ya, beliau ini adalah ini ya. Ini ya brand ambassador Canva ya Bu ya. Yap, betul sekali Bapak. Leres. Alhamdulillah luar biasa yang sudah bisa bergabung dengan di Prodi Piaud FTIK UIN Palangkaraya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta waktu luang sehingga bisa menghadiri kegiatan kuliah tamu ya pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Para hadirin dan mungkin di sini adalah mahasiswa ya Ibu ya, mahasiswa dari kami. Cuman mungkin sudah mengajar gitu ya. Jadi usianya mungkin ada yang mungkin sama dengan saya, ada yang mungkin yang lebih di atas karena memang di prodi ini mahasiswanya ada yang sudah mengajar, ada juga yang masih baru lulusan SMA gitu. Kemudian saya sangat menyambut baik kegiatan ini ya, karena kita tahu kita sekarang ini sudah tidak lepas lagi dengan teknologi gitu ya, terlebih lagi bagi calon mendidik anak usia dini gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali mengenal bagaimana sih Canva yang lebih jauh lagi. Meskipun sebenarnya mahasiswa ada sebagian yang sudah bisa Canva gitu ya. Tapi saya yakin ada yang berbeda yang mungkin nanti yang belum kita ketahui Bu gitu. Sehingga mungkin apalagi ini untuk seni rupa. Biasanya mahasiswa itu menggunakan Canva itu kan yang untuk apa ya, untuk PPT gitu ya.
untuk media-media sekilas gitu. Tapi ini menarik gitu ya. Biasanya seni rupa itu kan langsung gitu ya. Tapi ini berbasis digital gitu. Jadi kemudian dan kegiatan ini juga saya kira sangat penting gitu ya, membekali mahasiswa karena ke depan itu kan ya dunia digital itu memang tidak bisa lepas dari kita gitu. Kemudian mudah-mudahan kegiatan ini juga ini ya berjalan dengan baik. Kemudian nanti ada feedback juga ya dari para mahasiswa. Harapannya juga nanti ada diskusi ya. Ditanyakan ya banyak-banyak kepada Bu Nisfi Anisah gitu ya. Mumpung kita kedatangan brand ambassador Canva gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena tadi saya diminta untuk membuka gitu ya. Mungkin dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kuliah tamu dengan tema seni rupa digital dengan Canva untuk pembelajaran anak usia dini saya nyatakan dibuka. Ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muzaki MPD yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi, harapannya melalui kuliah tamu ini kita mendapatkan tambahan ilmu terkait Canva khususnya untuk seni rupa anak usia dini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi utama yang selanjutnya akan dibersamai oleh moderator sekaligus dosen pengampu seni rupa. Kepada Ibu Aknaita MPD, disilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Aulia. Suara saya terdengar, Bun? Terdengar, Bu. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Prodi PIAUD FTIK UIN Palangkaraya Bapak Muzaki MPD, yang sama-sama kita banggakan pada siang hari ini ya. Pematerinya jauh-jauh dari Jogja ini, meskipun secara virtual. Biasanya sih saya panggilnya Mbak. Nah, soalnya satu angkatan waktu dulu meskipun beda prodi. Bu Nisfi Anisah MPD ya, Canva Sador. Jadi beliau ini adalah dutanya Canva dan yang sama-sama saya cintai dan banggakan teman-teman mahasiswa ya. Jadi sekedar info ini Ibu pemateri, mahasiswa kami ada yang beberapa ya, bahkan kebanyakan itu sudah mengajar gitu. Jadi sudah ngajar di PAUD kebanyakan, termasuk ini MC kita Bu Aulia juga sudah mengajar beliau. Ya, baik, mungkin tidak usah panjang lebar ya. Kita akan simak bersama materi dari narasumber kita, tapi sebelumnya saya mau membacakan CV beliau sekilas saja, tapi kemarin sudah saya kirim juga, jadi silakan teman-teman bisa baca lebih detailnya lagi. Jadi nama beliau Nisfi Anisah MPD, kemudian beliau ini adalah banyak sekali ya, Canva Certified Education Trainer ya, Duta Canva, kemudian ada kreator konten pendidikan juga. Nah itu kemudian pengalaman kerjanya di STPI Bina Insan Mulia Jogja, SD Negeri Wonolelu, PKBM Tunas Harapan, SD Negeri Bauran ya. Kemudian pengalaman narasumbernya banyak sekali ya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan Canva gitu ya. Kemudian juga prestasinya juga banyak sekali ya. Banyak sekali, misalnya ada juara 3 lomba guru berprestasi, juara 1 lomba pengembangan media menggunakan Canva, termasuk juga pengalaman sebagai narasumber. Jadi mumpung kita langsung bertemu dengan dutanya Canva, jadi silahkan teman-teman nanti bisa sambil tanya-tanya seperti itu terkait
materi kita hari ini, ataupun kalau boleh nanti bisa di-spill sama pemateri bagaimana yang menjadi duta Canva. Nah, kemudian untuk apa namanya, kontak beliau, ada emailnya nisfi@gmail.com, kemudian nomor HP beliau juga ada, dan juga ada beberapa sosial media beliau ya. Jadi nanti bisa silahkan di stalking sendiri sosial medianya. Siapa tahu nanti banyak inspirasi-inspirasi terkait bagaimana pengembangan pembelajaran gitu. Mungkin dari saya itu yang dapat disampaikan terkait CV beliau. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Nisfi Anissa MPD, untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asmaita. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Yang sebelumnya yang saya hormati Bapak Muzaki selaku Ketua Prodi Piaut UIN Palangkaraya, kemudian sahabat saya tercinta Ibu Atmaita MPD, dan teman-teman serta Bapak Ibu yang hadir pada acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, senang sekali rasanya hari ini, siang ini di Jogja lumayan panas nih Mbak Atmaita dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya bisa reuni sekaligus merasakan nih, berasa kayak jadi dosen gitu ya, ala. Iya, ternyata cita-citanya ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya harus beralih menjadi guru SD aja. Ya udah nggak apa-apa, sama-sama pendidikan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon izin Pak Muzaki, Bu Aknaita, serta teman-teman semuanya. Siang hari ini saya akan berbagi inspirasi ya, semoga dapat menginspirasi lah insya Allah ya, tentang penggunaan Canva untuk pembelajaran khususnya seni rupa di jenjang anak usia dini. Nah, sebelumnya mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah materi saya sudah muncul? Nah, ya. Nah, sudah muncul ya Mbak Akmaita dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengangkat tentang seni rupa digital dengan Canva untuk pembelajaran anak usia dini. Nah, sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Saya Nisfi, kebetulan saya berasal dari Yogyakarta, teman satu angkatannya Mbak Akmaita ya. Beliau PIAUD, dengan saya PGMI. Nah, jenjangnya SD Pak ya. Salam kenal. Kemudian sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya hari ini sangat ya, siang hari ini izinkan saya untuk cek perasaan teman-teman semua nih, Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya. Kira-kira hari ini tuh perasaannya bagaimana? Apakah teman-teman di sini merasa semangat nih? Silahkan ketikkan emoji yang tipe trompet ya teman-teman ya. Ataupun teman-teman di sini saya tuh sedang merasa sedih, kenapa siang hari harus ikut acara workshop ini, katakanlah seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman, saya tuh lelah banget seharian ngajar, agak ngantuk mungkin. Nah, teman-teman silakan nih tuliskan di kolom chat ya teman-teman. Saya akan cek nih siapa nih yang sudah apa nih mengetikkan nih. Sebentar ya, saya cek nih. Saya cek dulu siapa nih yang sudah mengetik ya. Oke, Bu Aulia nih, semangat banget nih. Masya Allah. Semangat. Terima kasih atas Bapak Ibu ya. Terima kasih, semangat. Alhamdulillah. Senang sekali kalau pesertanya semangat. Insya Allah narasumbernya harus lebih semangat ini ya Mbak Agnes ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya. Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang Canva dan pemanfaatnya untuk seni budaya
anak usia dini, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat ya tadi ya teman-teman. Nah, apa nih ice breakingnya? Teman-teman akan menebak gambar. Clue-nya adalah makanan khas Indonesia, makanan Indonesia lah. Nah, teman-teman di sini semoga semuanya sudah dalam kondisi sudah kenyang ya, sudah makan siang gitu ya teman-teman. Dan mari kita mulai. Nah, jawabannya apa nih? P tambah api, apinya kok jadi I-nya jadi E plus udan. Apa nih teman-teman? Jawabannya apa nih? Yuk, 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 silahkan dituliskan di kolom chat nih teman-teman. Apa ini ya? Clue-nya adalah makanan khas Papua nih teman-teman. Apa ya? Makanan khas Papua? Apakah gudeg? Apakah empek-empek? Atau jawabannya yang lain nih teman-teman ya? Saya cek dulu nih. Wah, ternyata Rani juga nih. Tapi dah luar biasa. Pak Muzaki ternyata ikut juga nih. Keren. Oke. Selanjutnya teman-teman ada tiga nih. Ada tiga nih. Apa nih ya? Kira-kira ini kok kok munculnya seperti ini tuh kira-kira apa nih teman-teman jawabannya nih? Oke. Apa nih? Kita cek nih. Sudah ada 4. 5. Oke. Karedok. Luar biasa. Masya Allah. Lanjut ya teman-teman. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Apa nih? Aduh, bentar ya teman-teman. Oke, saya tulis dulu nih. Apa nih teman-teman nih? Apa nih? Punya kok hilang plus K plus jari itu apa nih? Ini makanan SD nih teman-teman. Saya cek dulu nih. Karedok, masih karedok. Apa ini satu lagi? Ya, cilok. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menjawab di kolom chat ya teman-teman ya. Semoga menambah semangat untuk kegiatan kita siang hari ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Saat ini tentunya kita berada di era yang dimana teknologi itu berkembang sangat pesat ya teman-teman. Ada berbagai macam pembaharuan, terutama di Canva ataupun platform lainnya yang tentunya berbasis kecerdasan buatan ya. Nah, tentunya kita sebagai guru maupun calon guru, kita itu harus bersama atau berjalan bersama dengan perubahan-perubahan itu. Nah, tentunya kita harus terus belajar dan berkembang bersamaan teknologi ya teman-teman ya. Kalau kita nggak belajar, nanti kita ketinggalan. Oh, sekarang tinggal hitungan detik aja, kita tinggal masukkan tulisan, buatkan saya poster menjaga kebersihan untuk anak PAUD dengan ilustrasi ini dalam hitungan detik. Kalau dulu tidak ya teman-teman ya, kita harus membuat secara manual, bagaimana cari warnanya, cari ukurannya, kemudian kita harus punya apa, menentukan warna, komponen elemen-elemennya, gambar-gambarnya, gitu ya teman-teman. Tapi sekarang dengan hitungan detik, dengan pemanfaatan AI aja teman-teman, sudah bisa membuat poster ataupun media pembelajaran yang lainnya, khususnya untuk anak usia dini. Nah, teman-teman, kita beralih ya, kita hubungkan dengan seni rupa. Tentunya dengan Bu Akna itu teman-teman sudah belajar banyak apa itu seni rupa, bagaimana kita mengintegrasikan seni rupa untuk pembelajaran PIAUD dan sebagainya ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah banyak sekali teori-teori yang sudah didapat oleh Bu Akna itu. Nah, kemarin diharapkan pada acara kuliah siang hari ini teman-teman tuh bisa membuat suatu produk gitu ya teman-teman yang tentunya menggunakan Canva ataupun platform lainnya. Nanti silahkan teman-teman mengulik lebih nih, oh kira-kira aku mau buat ini nih gitu ya. Nah teman-teman, seni rupa ini merupakan salah satu bentuk ekspresi ya yang tentunya sangat penting untuk perkembangan terutama anak usia dini. Dan karena itu teman-teman, kegiatan seni rupa ini anak-anak diharapkan dapat mengembangkan aktivitas baik itu motorik halus serta kemampuan berpikir kritis sejak usia dini. Nah, teman-teman tentunya sudah sangat mengenal Canva ya. Ada platform Canva, ada Gemini, ada ChatGPT, ada Cloud, dan yang lainnya banyak sekali yang tentunya beragam manfaatnya. Nah, yang paling dekat dengan kita itu biasanya mau buat presentasi, mau buat video, mau buat poster, dan lain-lainnya.
oh mau mencari lembar kerja PAUD nih, misalnya menghubungkan ataupun flashcard dan lainnya itu biasanya teman-teman guru ataupun calon guru atau Mas Bik ya yang muda-muda itu carinya di Canva. Apalagi nih teman-teman yang biasanya sekarang itu boomingnya ada yang jual produk digital Canva yang berbasisnya Canva teman misalnya lembar kerja untuk anak PAUD dijual sekian itu bisa juga ya teman-teman silahkan dimanfaatkan karena Canva ini adalah platform komunikasi visual serba ada karena di Canva itu tentunya kita bisa mencari berbagai macam ya misalnya video misalnya bentar lagi ini ada acara pelepasan ataupun wisuda anak nah itu teman-teman bisa cari di Canva ataupun lembar kerja. Nah, selanjutnya teman-teman, tentunya tadi sudah disampaikan Pak Muzaki ya, teman-teman tuh sudah sering menggunakan Canva. Nah, harapannya tadinya ada fitur-fitur yang mungkin, wah ini cocok banget untuk dikembangkan untuk media pembelajaran ataupun yang bisa membantu dalam pembelajaran di anak usia dini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya izin bertanya satu lagi ya teman-teman, desain apa sih yang teman-teman buat terakhir di Canva? Apakah teman-teman membuat poster PPDB atau SPMB ya dari peserta didik bagi yang sudah mengajar ataupun teman-teman yang calon guru nih, saya sudah membuat presentasi Bu kemarin diminta Pak Muzaki ataupun Bu Ahmaita untuk membuat materi presentasi tugas kuliah. Silakan teman-teman ketikkan di kolom chat nih. Saya ingin tahu teman-teman tuh biasanya ngakses Canva itu untuk apa gitu ya. Oke, saya cek nih ada satu nih. Siapa nih yang sudah? Poster Hari Pancasila. Oke, luar biasa. Masya Allah. Buku, ada yang sudah membuat buku. Membuat PPT. Ada juga yang lain? Boleh silahkan tuliskan di kolom chat ya teman-teman. Ternyata teman-teman sudah membuat macam-macam ya. Ada poster, ada buku. Oke, poster keselamatan anak. Nah, luar biasa nih teman-teman ya. Oke, terima kasih. Poster nutrisi, oke. Membuat PPT, presentasi, membuat video dan edit foto anak, oke, luar biasa. Betul sekali di kantor, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengedit foto ya, membuat poster. Oke, rata-rata teman-teman memanfaatkan untuk membuat poster, untuk membuat presentasi. Dan nantinya kita akan lihat nih teman-teman, kira-kira Canva itu bisa membuat apa sih untuk pembelajaran anak usia dini atau PAUD gitu ya teman-teman ya. Oke, mohon izin saya lanjut ke materi setelah ini apa nih? Oke, nah teman-teman, Canva itu membantu ibu bapak guru dan teman-teman calon guru itu karena apa? Yang pertama, teman-teman di Canva itu banyak sekali jutaan ya teman-teman itu template yang bisa digunakan teman-teman untuk mengajar gitu ya. Tentunya ini dapat menghemat waktu. Biasanya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya membuat tugas mahasiswa ataupun tugas anak-anak gitu ya. Kita harus membuat dalam bentuk Word, kemudian carilah materinya, gambar-gambarnya, dan sebagainya. Tapi di Canva, itu sudah tersedia teman-teman semuanya tinggal digunakan dan dicari. Nah, kemudian yang kedua dapat tingkat ke kelas Anda artinya di Canva itu sudah support dengan AI ya teman-teman karena sekarang hampir semua platform itu berbasis AI karena AI itu tentunya jika digunakan secara bijaksana dapat membantu kita seorang guru maupun calon guru untuk membuat media pembelajaran atau kebutuhan di sekolah seperti itu. Yang ketiga, tentunya dapat mengembangkan keterampilan peserta didik karena biasanya lembar kerja ataupun yang lainnya itu terus ternyata di Canva itu ada bermacam-macam lembar kerja khususnya ataupun teman-teman cari flashcard ataupun membuat video gitu ya teman-teman itu dapat mengembangkan keterampilan peserta didik khususnya nanti kita akan ulik tentang yang berhubungan dengan anak usia dini. Yang keempat nih teman-teman, teman-teman bisa mengajar dengan gaya belajar teman-teman, gaya mengajarnya teman-teman. Oh, misalnya dengan kita memanfaatkan AI, kita membuat games atau membuat semacam website mewarnai ataupun yang lainnya. Oke, lalu apa saja sih yang baru di Canva ya teman-teman? Tentunya
setiap apa ya, tahun itu tentunya Canva itu akan memperbarui fitur-fitur. Yang terakhir nih teman-teman, Canva sudah menggandeng ChatGPT sama Gemini nih teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman sinkron, misalnya teman-teman mengenerate gambar poster, kok pengen diedit gitu ya, teman-teman silakan hubungkan Gemini ataupun ChatGPT-nya ke Canva, ke akun Canva teman-teman. Jadi nanti otomatis teman-teman bisa edit di Canva hasil dari misalnya membuat poster, memasukkan prompt ya, buatkan saya poster tentang menjaga lingkungan dan sebagainya. Oke, nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengajar Bapak Ibu ya, ataupun teman-teman calon guru, sekarang nih di Canva ada yang namanya fitur pustaka edukasi atau bahasa Inggrisnya Learnbridge ya teman-teman. Di mana teman-teman di situ untuk kita dapat mensortir ya teman-teman dari kurikulumnya, bahasanya, kemudian kelasnya nih teman-teman. Oh, saya mengajar di PAUD nih, oke jenjang PAUD. Nanti otomatis sama Canva-nya itu sudah dipilihkan. Ini loh lembar kerja PAUD seperti ini. Oh, topiknya apa? Nanti gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat bersama fitur ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di mana ya teman-teman yang sudah saya sampaikan. Learnbridge ini adalah sumber daya yang dirancang secara profesional dengan berlandaskan pedagogi yang baik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari berbagai macam inspirasi ataupun lembar kerja ataupun presentasi yang tentunya sesuai dengan jenjang apa mengajar teman-teman ya. Yang kedua, ada juga nih teman-teman yang berbasis AI. Misalnya teman-teman ingin membuat lembar kerja digital yang tidak harus di print, jadi menghemat kertas gitu ya teman-teman, bisa nih tinggal teman-teman memanfaatkan, mungkin teman-teman yang di sekolahnya sudah dapat IFP ya, atau apa namanya papan interaktif digital, itu bisa teman-teman ya. Nah selanjutnya ini nih yang terbaru juga tentang mengubah gaya. Nah kalau dilihat gambar apa namanya ini gajahnya itu ada outline-nya ya teman-teman, semi kartun. Nah yang sebelah kanan itu gambar kucingnya itu kan lebih realistis ya teman-teman. Nah dengan salin gaya itu teman-teman bisa mengubah gambar kucing ini sama jenisnya ataupun nah seperti ini. Jadi berubah ya teman-teman, ada outline-nya ya teman-teman, sama seperti gajah seperti itu. Nah nanti teman-teman bisa coba tuh untuk seni rupa PAUD. Selanjutnya nih teman-teman, ada juga di Canva itu yang namanya elemen atau gambar 3D. Jadi anak-anak tuh bisa melihat misalnya ya, oh ini mata ya Bu, kalau mata tuh seperti ini ya, mengenal alat indera misalnya. Oh jantung seperti ini dan sebagainya. Itu benar-benar 3D. Jadi lebih anak-anak tuh bisa melihat dan bisa memutar, oh diputar-putar tuh bisa. Beda sama gambar yang dia itu 2 dimensi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang booming dari tahun kemarin teman-teman yaitu Canva Code ya teman-teman. Di mana Canva Code itu teman-teman bisa menuliskan prompt-nya, perintahnya. Misalnya, saya seorang guru, buatkan saya website tentang katakanlah permainan untuk anak PAUD menjodohkan, ataupun teman-teman ingin membuat daftar hadir digital, bisa juga. Atau teman-teman, aku tuh sudah mengajar di TK ataupun di PAUD, ini tuh udah lama pengen banget punya website ya, website tentang sekolah saya gitu. Bisa nih teman-teman. Apalagi Canva kan gratis ya teman-teman, digunakan untuk guru ya teman-teman, dengan cara verifikasi bahwa teman-teman itu sudah mengajar gitu. Itu teman-teman bisa mendapatkan yang namanya Canva pendidikan, Canva edukasi ya teman-teman. Lanjut, nah coming soon nih teman-teman, adanya Canva EE 2.0, di mana ini pembaharuan dari Canva Code yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah tentunya pembaruan ini teman-teman itu bertahap. Kalau kemarin itu waktu rilis Canva Code itu hanya 1 juta pengguna pertama yang sudah mengaktifkan, itu bisa menikmati yang namanya Canva 2.0. Nah, tapi sekarang mungkin bertahap ya teman-teman untuk semua user. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain itu apa sih yang untuk mendukung
seni rupa untuk anak PAUD gitu ya, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam yang namanya studio ajaib. Ada magic media, ada magic animasi untuk membuat presentasi, ada yang namanya tadi magic image dan lainnya ya. Tentunya teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk membantu tugas ataupun membantu membuat media pembelajaran PAUD. Nah, ini juga banyak sekali ya teman-teman magic-magicnya ini. Silakan nanti dicoba. Oke, nah contoh seni rupa digital Canva itu apa sih? Misalnya, kemarin saya membuat ini teman-teman, membuat LKPD coloring book ya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin teman-teman yang ingin eh, menambah apa ya finansialnya ya teman-teman, cuan gitu ya teman-teman, bahasa trennya gitu ya teman-teman, bisa nih ngulik di Canva, kemudian masuk ke platform hijau itu, lalu teman-teman bisa jual nih iklan ini, ada lembar kerja, katakanlah harganya 20.000. Kan bisa nih. Ataupun teman-teman bisa manfaatkan untuk kegiatan pembelajarannya, untuk mewarnai, gajah, ataupun yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, teman-teman bisa nih memanfaatkan Canva Code atau Canva AI untuk membuat website coloring book. Kalau yang tadi itu bisa digital dengan cara kita download di PDF ya teman-teman. Terus anak-anak diminta mewarnai gitu ya, dicetak jadi juga bisa. Kalau yang ini teman-teman, ini website ini bisa dengan cara digital tanpa harus teman-teman cetak gitu ya. Jadi anak-anak tinggal masuk ke websitenya yang teman-teman buat, kemudian anak-anak itu langsung mewarnai gitu. Oh, di sini warnanya merah apa dan sebagainya. Itu tentunya yang pertama sudah visualisasi ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman sudah melakukan penghematan kertas ini teman-teman ya. Dan juga teman-teman harus menyiapkan device-nya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman di seni rupa digital dengan Canva, teman-teman bisa membuat cerita bergambar dengan memanfaatkan AI teman-teman. Misalnya mungkin di sekolah-sekolah ya teman-teman, untuk anggaran itu kan terbatas. Nah, teman-teman yang sudah mengajar bisa nih pengen aku punya buku digital yang nantinya ketika waktu awal pembelajaran anak-anak saya dongengkan gitu ya, agar literasi anak-anak tuh sudah dibiasakan sejak dini nih teman-teman. Teman-teman bisa membuat cerita bergambar ini. Dari ceritanya teman-teman minta AI untuk membuatkan, dan gambarnya, visualisasinya teman-teman juga bisa membuat menggunakan Canva AI ini teman-teman ya. Nah, yang ini yang teman-teman sering lihat ya, itu flashcard mungkin ya. Untuk teman-teman yang sudah mengajar bagaimana flashcard itu kita buat di Canva, yaitu bisa mode cetak ataupun dengan berbasis web ya teman-teman. Jadi nggak perlu cetak. Cuman kita ketika mengajar dengan anak usia dini, kita harus mau nggak mau menyediakan device ya, ataupun peralatan digitalnya. Oh, misalnya HP, tablet, atau papan interaktif digital ataupun yang lainnya, ataupun menggunakan laptop dan proyektor gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saatnya praktik bersama. Tapi sebelumnya saya izin bertanya nih kepada Bu Agnaita. Mbak Agnaita nih, saya diberi waktu sampai jam berapa? Jam 3 atau setengah 4? Setengah 4 gimana Mbak? Atau sampai jam 4? Nanti di sekolah sendiri, Mbak. Oke, setengah Iya, 4 iya, aja iya. ya. Oke, kita praktek Oke. nanti boleh sambil tanya jawab ya, kita interaktif biar teman-teman nggak ngantuk teori terus gitu ya. Takutnya seperti itu. Oke, teman-teman, kita hari ini mau praktik bersama dari yang pertama kita akan membuat yang namanya cerita bergambar. Tadi luar biasa loh, siapa tadi ada yang sudah membuat buku. Wah, seru banget nih. Buku ini juga bisa menjadi buku ya teman-teman. Nah, teman-teman, oke, aman ya teman-teman. Nah, kita akan membuat yang namanya buku cerita berbasis ini ya Canva ya teman-teman, dengan AI ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman silahkan di sini ada buat ya teman-teman, eh, di sini ada mode buat, kemudian teman-teman silahkan tentukan ukurannya, apakah buku tersebut tuh ukurannya
berapa senti ataupun yang itu. Nah, di sesi saya ini saya ingin membuat yang mode kecil aja yang katakanlah custom 20 cm kali 20 cm ya. Dan di sini ada custom, kemudian sini kita ganti senti, ini panjang tingginya buat 20 kali 20. Lalu kita di sini teman-teman buat desain baru. Nah, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke. Bentar, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman, ini adalah yang kita buat tadi 20 kali 20 ya, ukuran Instagram ya, kayaknya post Instagram. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa memanfaatkan AI yang ada di Canva, yaitu media ajaib, di mana kita akan membuat gambarnya. Tapi sebelum membuat buku ataupun buku bergambar, tentunya kita membutuhkan yang namanya skenario-nya itu tentang apa. Misalnya cerita fabel seperti yang saya buat tadi, ataupun yang lainnya. Yang tentunya di mana buku cerita bergambar itu harus ada pesan moralnya. Jadi anak-anak tergugah, oh iya ya Bu, kita harus selalu berbuat baik sama sesama teman gitu. Kita harus mencintai lingkungan, kita harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang pertama tentunya tentukan temanya dulu mau tentang apa nih untuk anak usia dini. Nah, biasanya anak-anak usia dini itu lebih suka yang fabel cerita, misalnya cerita tentang hewan-hewan gitu ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman masuk ke teks nih. Nah, di sini ada yang namanya tulisan ajaib. Apa sih tulisan ajaib? Itu yang membantu kita teman-teman nanti kita menentukan alur ceritanya tuh bagaimana, skripnya tuh gimana gitu ya teman-teman. Misalnya kita buat tulisan ajaib. Nah, di sini teman-teman jelaskan si tulisan ajaib ini kita minta untuk membuatkan apa sih? Oh iya, kita tuh mau membuatkan ceritanya alurnya itu gimana gitu ya. Teman-teman silakan tuliskan di sini. Misalnya, buatkan saya storyboard, story, aduh maaf ya, story, aduh, story, aduh, storyboard, berapa scene? Misalnya 3 scene tentang fabel gajah dan kucing, katakanlah ya, disertai misalnya alur cerita, dialog, ataupun yang lainnya teman-teman, misalnya seperti ini aja. Nah, kemudian kita klik di sini teman-teman, kita buat. Nanti dalam hitungan detik, nah sudah dibuatkan judulnya, alurnya teman-teman, tokohnya nih teman-teman. Tinggal membuat sama ya sebenarnya sama fitur yang lain misalnya dengan platform lain misalnya ChatGPT ataupun Gemini ya teman-teman. Yang tentunya teman-teman nyamannya di mana gitu. Kalau di Canva sudah satu paket nih, ada gambarnya, ada yang lain-lainnya. Nah, misalnya di sini ya teman-teman, judulnya itu persahabatan tak terduga. Nah, scene 1. Oh, ternyata adegan pertama itu di hutan, ada pertemuan ya teman-teman. Nah, alurnya di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman sisipkan di sini. Nah, kenapa harus disisipkan di sini? Agar nanti step selanjutnya atau langkah selanjutnya itu kita dapat mudah ya teman-teman. Misalnya kita tambahkan di halaman yang kedua. Kita akan membuat gambar atau ilustrasinya ya teman-teman, di mana di sebuah hutan yang rindang hiduplah seekor gajah bernama Gani, bla 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 sampai sungai ya teman-teman. Nah, di sini kita kopikan di sini teman-teman. Ini ya, di sebuah hutan sampai sungai, ini kita Ctrl C teman-teman. Lalu kita masuk ke media teman-teman ya. Biasanya di sini di aplikasi kalau teman-teman belum muncul media ajaib ya teman-teman. Nah, ataupun teman-teman bisa masuk ke elemen. Masuk ke elemen sini. Ini juga ada. Nah, teman-teman ya, kita masuk ke sini. Misalnya mau teman-teman nggak pakai lah Bu gitu, bisa di sini ya teman-teman. Kalau tidak muncul, teman-teman bisa cari di aplikasi ini namanya media ajaib. Nah, misalnya saya sudah muncul nih. Oke, di sini teman-teman
Yang tadi itu yang kita kopikan, sekarang kita pastekan nih teman-teman. Pastekan. Misalnya ini ya teman-teman. Kemudian kita tentukan nih ukurannya, persegi ataupun horizontal, vertikal dan lainnya. Lalu gayanya seperti apa? Di sini sudah ada berbagai macam gaya, ada sinematik, ada kartun, ada ceria. Misalnya karena anak PAUD ya, biasanya suka yang ceria gitu ya. Anak usia dini kan biasanya yang ceria-ceria tuh gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nih memberikan referensi, unggah gambar referensi. Misalnya teman-teman sudah ngeprom yang pertama nih, maunya yang sama gitu ya, konsisten gitu ya. Boleh teman-teman unggah gambar referensi. Nah, misalnya saya tadi pilih carian. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya di sini kita klik ciptakan gambar. Kita tunggu nih teman-teman, gambarnya yang dihasilkan menggunakan KKIA-nya seperti apa agar menjadi cerita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan namanya menarik ya untuk anak-anak PAUD. Ya teman-teman ya, berbeda untuk jenjang SMA. Kok kartun banget Bu gitu ya. Nah, misalnya kita pilih nih teman-teman lebih senang yang visualnya yang mana nih? Misalnya ya teman-teman ya, saya pilih yang ini aja. Yang mana ya? Yang inilah. Oke, kita klik di sini teman-teman. Sabar. Nah, ketika otomatis klik nanti akan muncul di unggahan ya teman-teman. Nah, oke, ternyata kedouble nih teman-teman. Oke, ini adalah scenes pertama, visual yang pertama ya teman-teman ya, yaitu tentang pertemuan si Gajah Dani tadi sama si kucing gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman, ini tinggal kita besarkan seperti ini, atau teman-teman langsung otomatis klik titik 3, lalu pilih yang namanya tetapkan gambar latar belakang. Nah, itu otomatis size-nya sama dengan kanvas atau kertasnya gitu ya teman-teman ya. Langkahnya seperti itu. Yang kedua, kita akan membuat scene yang kedua, perjalanan yang menantang. Alur ceritanya dalam perjalanan, si kucing sama si gajah ini apa ini? Nah, menyeberangi sungai. Nah, di sini kita akan buat lagi nih teman-teman, hampir sama caranya. Kita jelaskan lebih detail mereka siapa gitu kan teman-teman. Dalam perjalanan, kepala kucing, gajah, dan kucing menghadapi tantangan, bla 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 gitu ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini kita buat lagi nih teman-teman. Nanti kita sisipkan di halaman yang selanjutnya. Kita buat lagi. Anda teman-teman membutuhkan dan oke, ternyata teman-teman di sini kita tunggu ya. Nah, apa sih kalau Canva yang free itu biasanya teman-teman itu terbatas penggunaan AI, bahkan platform yang lainnya tuh juga sama ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita buat adegan yang lainnya ya teman-teman. Di sini kita harus mencoba lagi dalam 0,47 detik ya, kita tunggu 40 detik ya teman-teman ya. Oke, caranya sama teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini katakanlah ceritanya seperti itu ya, teman-teman nanti bisa mencoba. Yang penting stepnya teman-teman buat pakai tulisan ajaib, lalu dibuat tuliskan promptnya ingin membuat apa, cerita tentang apa, dan sebagainya. Lalu teman-teman masuk ke media ajaib untuk membuat visualnya ya, gambarnya gitu ya, ilustrasinya gitu ya teman-teman ya. Nah, misalnya katakanlah ini untuk sesi yang kedua, kita ambil yang di sini saja misalnya ya teman-teman ya. Seperti yang kemarin ya teman-teman. Ini katakanlah hasil AI-nya ya teman-teman, berhubung ternyata ada pembatasan nih teman-teman. Karena kemarin oke sudah bisa nih teman-teman. Kita cek lagi, buat lagi. Oke, itu aja teman-teman, dua dua scenes aja ya. Nanti teman-teman bisa lebih lengkap nih katakanlah ya. Misalnya ini ya teman-teman, kok gajahnya beda gitu ya. Teman-teman bisa nanti menggunakan referensi agar hasilnya sama gitu ya teman-teman ya. Ini kemudian tetapkan sebagai ganda. Nah, selanjutnya teman-teman katakanlah ini sudah 3 scene, kita ambil ini aja ya teman-teman ya. Karena keterbatasan pengguna nih harus menunggu lagi 2 menit sekian detik ya. Oke, katakanlah ini ya teman-teman.
nanti teman-teman tinggal mengekspor tapi sudah tahu caranya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman di sini ada dialog. Teman-teman bisa copy pastekan nih dialognya misalnya ataupun di sebuah hutan ini aja. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan ke gambarnya sini pakai menggunakan teks. Kita masukkan teksnya. Misalnya kayak gini ya teman-teman. Kalau ini terlalu apa silahkan nanti disesuaikan. Malah nggak terlihat. Nah, teman-teman bisa nih menambahkan efek biar tulisannya itu terlihat. Oh, warna kuning kita ganti warna putih aja nih. Nah, teman-teman bisa atur nih rata kanan kiri atau dan sebagainya kan. Ukuran fontnya bisa diatur juga nih teman-teman di sebelah sini. Tentunya teman-teman sudah sering menggunakan Canva, insya Allah sudah paham sampai sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman yang masih menyimak saya cek dulu nih. Kira-kira siapa yang masih bersemangat untuk mengikuti acara hari ini? Silahkan berikan api kepada saya. Mana-mana saya cek-cek dulu nih. Mana nih? Ayo, ayo, ayo. Oke, saya cek. Wah, sudah ada nih yang muncul nih. Masih menyimak nih, masih semangat menyimak sampai nanti sore katanya. Apa nanti malam nih Mbak? Gitu. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Lanjut ya teman-teman. Ini adalah cerita yang pertama, pertama. Scene yang kedua, misalnya dalam perjalanan mereka menghadapi berbagai tantangan bla 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 sampai terjebak. Teman-teman tinggal copy paste seperti tadi ya. Nanti untuk scene selanjutnya. Oke, yang ketiga ini juga sama, teman-teman kita ketikkan di sini kata-kata. Teman-teman tinggal rapikan aja mau diletakkan di mana ya dan sebagainya. Nanti font dan ukurannya silahkan disesuaikan dengan keterbacaan anak-anak nih teman-teman. Ataupun misalnya kan biasanya bu gurunya yang membacakan ya, boleh nih ya. Katakanlah seperti ini teman-teman. Nanti slide selanjutnya ataupun halaman selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan. Nah, katakanlah ini semuanya sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal beri yang namanya judulnya. Tambah lagi, kita pilih yang di sini aja gambarnya ya teman-teman. Katakanlah gambarnya ini aja. Sama ya kayak yang tadi. Misalnya persahabatan gajah dengan kucing gitu ya teman-teman. Di sini katakanlah persahabatan gajah dengan kucing ataupun dan ya kan nanti disesuaikan. Nah, ini disesuaikan aja teman-teman mau diletakkan di mana. Pokoknya bisa diganti ya teman-teman ya. Di sini ada berbagai macam nanti disesuaikan. Nah, ini adalah cara yang pertama ya teman-teman untuk membuat yang namanya buku cerita atau buku cerita bergambar. Nah, langkah selanjutnya gimana? Apakah anak-anak itu nanti harus ini kan nggak mungkin menggunakan Canva. Mereka lebih ke cetak ya teman-teman ya biasanya ya. Tapi kalau teman-teman mau bisa juga nih nanti. Oke. Kita cek dulu yang halaman ketiga ini kita hapus saja. Oke, ini ada halaman 1, 2, dan 3. Langkah selanjutnya bagaimana? Teman-teman bisa unduh dalam bentuk PDF, bisa, ataupun teman-teman dibuat di flip. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke bagikan atau share ya teman-teman. Lalu masuk ke sini, paling bawah teman-teman ya. Kita yang namanya ini, flipbook. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang menggunakan tentang cara membuat majalah ya teman-teman. Di sini ada majalah, ada tampilan slide, ada dan lain-lain. Silakan teman-teman tentukan nih mau yang mana. Misalnya publikasikan sekarang. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, kita sudah membuat satu nih tentang cerita bergambar, buku cerita bergambar. Kita tunggu nih. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Hasilnya seperti apa ya?
Oke, kita tunggu dulu nih hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita cek dulu nih. Oke, kita tunggu dulu nih. Bentar. Nah, ini bisa dibalik nih teman-teman. Jadi ya teman-teman ya. Nah, bisa nih teman-teman ya. Ini tinggal kita kerjakan. Ini tinggal kita. Bentar aja. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau halamannya banyak lebih seru nih teman-teman. Apalagi teman-teman bisa menambahkan kode barcode untuk melihat gajah secara reality gitu ya. Secara real, teman-teman bisa tambahkan barcode di bukunya. Nah, itu nanti buat teman-teman yang guru bisa nih diikutkan lomba. Saya sudah membuat nih katakanlah buku cerita bergambar untuk anak PAUD. Misalnya biasanya yang dilirik juri itu yang berbau kearifan lokal, teman-teman. Misal dikaitkan dengan makanan tradisional atau kebudayaan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Canva lagi ya teman-teman. Selain itu, saya akan em, memberikan inspirasi juga nih teman-teman. Kemarin saya itu membuat ini ya teman-teman, apa namanya, lembar mewarnai nih teman-teman. Ini ya, cuman nanti saya cek lagi. Ini kita cek di sini lembar mewarnainya itu seperti apa gitu teman-teman. Saya cek karena filenya terlalu banyak. Oke, lembar mewarnai. Ini yang kemarin kelinci itu ya teman-teman. Hmm. Oke, nanti saya ini ya teman-teman di sini. Nah, caranya teman-teman untuk membuat administrasi ataupun membuat katakanlah website mewarnai ataupun puzzle dan teman-teman yang lainnya, itu teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya Canva AI ataupun Canva Code ya teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk ke beranda nanti ada yang namanya Canva Code. Nah, di sana apa aja sih gitu ya. Nah, ini misalnya teman-teman ingin membuat website 7 kebiasaan anak ataupun yang lainnya, silakan ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang kita akan mencoba yang namanya, nih teman-teman ya, membuat tadi itu ya, kayak website coloring book ya, yang sudah saya sampaikan di awal. Caranya teman-teman masuk ke kan saya bisa. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat poster ataupun gambar-gambar yang bisa ditempelkan di kelas ataupun untuk pameran dan sebagainya dengan memanfaatkan yang namanya desain. Di sini teman-teman bisa langsung membuat gambarnya juga bisa. Dan di sini yang memanfaatkan Canva 2.0 ini yang terbaru ya teman-teman. Nanti silakan dilirik jika belum ada yang muncul mohon ditunggu. Nah, caranya teman-teman masuk ke kode. Kemarin itu saya sudah membuat aplikasi digital mewarnai ini. Nah, ini yang kemarin sudah saya buat. Oh, ini yang plan kayaknya teman-teman ya. Aplikasi mewarnai di sebelah. Oke, misalnya ini ya teman-teman kita cek nih. Nah, G, G. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ya. Kemarin tuh saya membuat, eh, apakah bisa ya membuat yang namanya kayak aplikasi yang biasanya kita install di Android ya teman-teman ya di Play Store gitu ya. Tapi itu nggak perlu install gitu ya teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke Chrome ataupun ke browser lain, kemudian masukkan yang namanya alamat websitenya, www dan sebagainya itu tanpa site gitu ya teman-teman. Dan itu tanpa install dan tentunya tidak berat ke device ke HP teman-teman gitu ya. Nah, caranya yaitu dengan membuat aplikasinya sendiri menggunakan Canva. Di sini saya promptnya sederhana teman-teman. Buatkan aplikasi digital mewarnai hewan untuk anak PAUD dan TK. Nah, di sini teman-teman, ini mewarnainya seperti ini teman-teman. Nah, ini meskipun karena AI kita nggak bisa apa ya teman-teman. Oh, gambarnya beda Bu. Gitu ya. Itu bukan sapi gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mensiasatinya eh, cari yang sekiranya itu
apa ya, misalnya buah-buahan seperti tadi gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa nih teman-teman. Nah, caranya tadi kita masuk ke Canva. Oke? Ya, masuk ke kode nih teman-teman ya. Kemudian tuliskan promptnya. Misalnya, buatkan saya website, entah itu website sekolah ataupun yang lainnya, ataupun yang berbau tentang seni rupa, yaitu website tentang permainan ataupun mewarnai ya teman-teman. Website coloring book gitu ya. Coloring book. Tema misalnya bangun datar. Katakanlah gitu ya teman-teman. Yang berupa persegi, segitiga, lingkaran, dan sebagainya ya katakanlah teman-teman. Kita cek ya teman-teman. Setelah promptnya ini selesai, kita tuliskan, lalu kita buat tanda plus. Nah, kita buat tanda ini tadi tanda next ya teman-teman. Kita tunggu ini proses pengcodingannya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman. Mohon untuk bersabar. Nah, teman-teman, ini sudah jadi coloring book bangun datar ya teman-teman ya. Misalnya ini namanya persegi, segitiga, lingkaran. Misal teman-teman mau edit nih, mau tambahkan bangunnya trapesium, jajar genjang, ataupun yang lainnya, teman-teman, atau persegi panjang, teman-teman tinggal tambahkan di sini kayak kita chattingan gitu ya teman-teman, ngobrol ya teman-teman di area ini ya teman-teman, sama seperti ketika kita ngobrol di WA ataupun di yang lainnya gitu ya teman-teman. Tinggal ini tolong perbaiki atau tolong tambahkan bangun persegi panjang gitu ya, teman. Nah, cara mewarnainya teman-teman tinggal ketikkan seperti ini. Anak-anak yang mewarnai ini bangun datar, nanti selesai dapur. Nah, misalnya teman-teman kita akan tambahkan bangun persegi panjang ataupun yang lainnya ya teman-teman, nanti silahkan disesuaikan saja. Nah, sayangnya bla 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 ternyata saya kemarin sudah banyak saya gunakan dan terbatas nih teman-teman. Tapi intinya seperti itu ya teman-teman. Nanti masuk ke beranda Canva ya atau Canva kode, kemudian tuliskan promptnya, perintahnya saya ingin membuat apa, coloring book apa ataupun media yang lainnya ataupun website ataupun yang lainnya teman-teman, aplikasi dan teman-temannya, jelaskan teman-teman. Kemudian sekarang kita akan mempublish bagaimana oke, menurut saya ini sudah keren nih, sudah bagus nih, cocok untuk anak-anak PAUD gitu ya teman-teman, atau teman-teman guru ataupun untuk sekolah ya. Nah, teman-teman tinggal publikasikan. Nah, Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk menuliskan URL. Nah, tentunya yang belakang .mycanvaset ini tidak bisa diubah ya teman-teman, karena itu sudah paten dari Canva-nya. Yang bisa diubah biasanya yang depan. Kemudian ini subtag-nya ya teman-teman, misalnya coloring book judulnya ya, bangun data gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman lalu dipublikasikan. Kita lihat nih teman-teman hasilnya seperti apa. Nah, kita tinggal mengunjungi website ini teman-teman. Nah, kalau mau digunakan ke anak-anak, nah tidak perlu install, tapi cukup kunjungi website Miss Pianisa bla 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 misalnya ya. Nah, itu tinggal anak-anak mewarnainya. Nah, misalnya teman-teman mau menambahkan fitur, anak-anak juga bisa menggambar biar motorik halusnya atau yang lainnya gitu, keterampilan yang lainnya itu bisa bertambah gitu ya teman-teman. Bisa nanti disesuaikan ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah, itu yang kedua. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya nih teman-teman. Misalnya teman-teman kita akan membuat worksheet ya teman-teman. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu fitur yang namanya pustaka edukasi atau lebih itu mana gitu ya teman-teman ya. Oke.
Sebentar. Bentar ya teman-teman. Nah, teman-teman di sebelah sini di halaman awal beranda Canva itu teman-teman ada yang namanya fitur pustaka edukasi atau learn grid ya teman-teman. Teman-teman logonya buku seperti ini ya. Kita klik. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Ada yang namanya kita itu bisa menjelajah sumber daya ataupun template yang ada di Canva-nya ya teman-teman. Di mana di sini ada Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, kurikulumnya, kelasnya, kita pilih yang PAUD. Nah, dari jenjang PAUD sampai SMA ini bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, mata pelajarannya apa, topiknya apa, nanti silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau ini biasanya di SD ya, bentuk dan sebagainya ya teman-teman. Karena misalnya matematika. Nah, di matematika, katakanlah matematika PAUD seperti ini. Ini adalah yang paling depan ini, yang 3 ini adalah lembar kerja dari template Canva. Yang mereka itu dia juga oleh kreator-kreator Canva. Gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman selaku guru maupun calon guru. Nah, selanjutnya yang bawah ini buat materi ajar PAUD matematika. Ini adalah berbasis AI ya teman-teman ya. Nah, lembar kerja juga dapat dicetak nih teman-teman. Nah, misalnya ketika kita hapus ini ya namanya mata pelajarannya itu biasanya lebih banyak nih teman-teman. Kita ulangi dari sini. Nah, pustaka edukasi. Nah, kita pilih yang PAUD. Biasanya beragam ya teman-teman. Nah, materi siap ajar nih banyak sekali. Menulis, apel, nanas, dan lain-lainnya. Kemudian yang paling bawah buat materi ajar PAUD. Nah, seperti itu teman-teman ya. Misalnya membuat tulis ringkasan. Nah, ini teman-teman ini kita membuat. Nah, misalnya kita membuat seperti ini. Tapi ini terlalu banyak ya teman-teman. Nanti disesuaikan dengan apa namanya perkembangan anak-anak PAUD. Itu namanya pustaka edukasi. Nah, sekarang saya akan memtrialkan ya teman-teman gimana sih tadi yang namanya elemen 3D ataupun menyalin gaya sesuai dengan gambar sebelumnya atau referensinya itu gimana. Pertama, teman-teman masuk dengan cara buat, lalu teman-teman di sini di lembar kerja. Teman-teman pilih lembar kerja, bebas mau yang horizontal ataupun vertikal. Nah, seperti di video tadi ya teman-teman di penjelasan di awal, kita akan teriakan misalnya teman-teman ingin membuat katakanlah 50 lembar mewarnai buah-buahan ataupun yang lainnya. Kan biasanya teman-teman yang dulu itu kan membeli ya teman-teman membeli buku yang sudah cetak. Nah teman-teman ingin membuat lembar kerja mewarnai ataupun yang lainnya yang dicetak yang disesuaikan tentunya dengan kebutuhan murid-muridnya ya teman-teman ya ataupun calon muridnya besok gitu ya teman-teman. Teman-teman di sini tinggal pilih elemen, di sini ada elemen. Lalu untuk elemen 3D yang sudah saya sampaikan tadi ada di bawah nih teman-teman. 3D. Nah, kalau elemen 3D itu seperti apa sih gitu ya teman-teman? Itu elemen yang bisa kita putar-putar nih teman-teman. Ya, 3D. Misalnya apa nih ya? Katakanlah ini jelas, panda, panda beruang gitu ya teman-teman. Ini beruangnya itu bisa kita putar-putar nih teman-teman. Nah, misalnya teman-teman membuat presentasi gitu ya. Nah, ini bisa kita putar-putar teman-teman. Ini kan bisa ya teman-teman. Nah, bisa kita putar-putar ya teman. Ini mungkin agak agak lama loadingnya karena mungkin faktor internet. Teman bisa nih teman-teman. Itu yang namanya elemen 3D. Misalnya teman-teman ini loh anak-anak mata ataupun yang lainnya bisa. Kemudian teman-teman misalnya ingin membuat seperti tadi ya worksheet ataupun lembar kerja mewarnai ya teman-teman ya. Misalnya tentang buah buahan. Nanti akan muncul nih teman-teman elemennya ya. Pengennya buah yang seperti ini ya, ada outline-nya. Nah, kebetulan teman-teman tuh kok susah ya mencari elemen yang sama yang ada outline-nya kan nanti mau diwarnai gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang namanya foto real gitu ya teman-teman ya. Katakanlah ini.
Nah, ini semangka sama jeruk. Nah, gitu. Nah, pengennya si semangka ini tuh gayanya hampir sama atau menyerupai dengan si gaya ini ada outline-nya. Jadi ketika diwarnai di print itu tuh bisa gitu ya teman-teman. Beda kalau yang ini nanti kan warnanya berbeda gitu ya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik yang ini, kemudian di sini ada gaya, salin gaya, kemudian diklikkan ke semangkanya. Nah, kita tunggu prosesnya. Ketika teman-teman ingin membuat katakanlah 50 lembar buah-buahan gitu ya dengan berbagai macam. Nah, bisa nih teman-teman menggunakan ini ya, fitur yang lainnya. Anda telah melakukan pembuatan lagi. Oke. Nah, teman-teman ini sudah ada outline-nya ya, teman-teman. Berbeda sama yang tadi ya, teman-teman. Ini yang tadi versus yang ini. Nah, bagaimana cara hitam putihnya? Teman-teman bisa menyesuaikan warnanya bisa. Nah, misalnya ini disesuaikan teman-teman ya, warna-warnanya kita ganti hitam putih. Ataupun teman-teman bisa menggunakan yang namanya edit. Di sini ada berbagai macam nih teman-teman. Ini juga fitur AI yang tadi Magic Studio nih teman-teman. Ada penghapus ajaib misalnya teman-teman punya foto. Kok ini fotonya nempel sih pengen tak hapus gitu ya. Itu bisa dihapus objeknya. Teman-teman ingin memisahkan gambar ini dengan ini bisa teman-teman. Misalnya di sini ada gambar ke video, ada edit gambar dan sebagainya. Teman-teman ya. Seperti itu. Nah, misal hitam putih, teman-teman juga cari di sini nih. Oh, yang ini aja lah. Nah, ternyata saya kena tips lagi nih teman. Pembuatan lagi 2 menit lagi. Jadi karena banyak sekali AI yang ada di Canva, jadi saya tuh suka ngulik AI-nya di Canva. Kemarin sudah menggunakan, akhirnya kena tegur nih teman-teman karena sudah menggunakan terlalu banyak. Kalau dulu di Canva-nya itu memang belum terlalu dibatasi, tapi mungkin sekarang sudah punya kebijakan lain di mana penggunaannya itu dibatasi gitu ya teman-teman ya. Nggak apa ya, nanti teman-teman bisa ngulik ya teman-teman ya. Oke, sebentar, kita tunggu 2 menit ditunggu. Oke, masih 15 menit nih Mbak Agnaita, kita mau tanya jawab biar teman-teman juga kok nyimak terus gitu. Biar lebih interaktif ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu Mbak Agnaita saya cukupkan ya karena ini juga harus menunggu 1 menit atau bagaimana saya kembalikan ke moderator atau mau tanya jawab dulu boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada pemateri. Tadi sudah panjang lebar ya, dan mungkin ada fitur-fitur baru juga yang teman-teman juga, oh ternyata bisa untuk ini gitu. Ya, mungkin langsung saya persilahkan kepada teman-teman dan bunda-bunda yang mau bertanya langsung kepada pemateri kita. Silahkan. Ya, mungkin sampai 3:30 sepertinya ya, Mbak ya. Ya, betul nih. Nanti kasihan kesorean pulang dari sekolah ke rumahnya. Semoga diundang lagi jadi Bu dosen, ngerasain Bu dosen. Iya, ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung dihidupkan mikrofonnya atau misalnya malu-malu boleh lewat kolom chat. Ayo silakan, mumpung sama dutanya langsung. Mohon izin Bu, izin bertanya. Ya silakan Bunda Dede. Eh, ini Bu, saya tertarik tadi yang pembuatan apa itu cerita bergambar itu Bu. Ya. Nah, tadi kan langkah-langkahnya tuh saya lupa lagi. Boleh boleh minta di ini nggak biar saya rekam gitu Bu. Langkah-langkah dari awalnya itu. Saya tertarik buat itu yang buku cerita bergambar itu Bu. Ya, kebetulan saya juga lagi sambil buka Canva-nya juga Bu. Oke, Boleh siap ya Bu. Bu? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini bisa jadi tugas akhir juga ya, buka Naida ya. Mbak Nah, Naida. betul Bu sekali. Sekalian. Iya, Mohon maaf ya Bu. pasti malah ini. Jadi teman-teman ini bisa menjadi inspirasi untuk tugas akhir ya, membuat media.
Misalnya kemarin teman-teman ya, ini cuma sharing aja ya. Ketika ikut lomba, saya memanfaatkan Canva, Canva Code itu untuk membuat alat peraga pecahan. Karena kebetulan murid saya itu saya mengajar di kelas 4 ya teman-teman, ini sharing dulu ya. Itu tuh mereka masih bingung bagaimana sih Bu menentukan 1/4, 1/5 gitu kan. Biasanya kita pakai kertas origami gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih membuat ke Canva AI atau Canva Code untuk membuat alat peraga gitu ya. Nah, itu nanti bisa menjadi inspirasi untuk tugas akhir nih. Oh, saya apa ya mengembangkan media apa ataupun membuat video. Nah, kalau yang booming sekarang ini kan membuat video AI ya teman-teman yang mode kartun gitu ya. Oke, dan teman-temannya. Oke, akan saya coba lagi nih teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Oke, yang pertama nih teman-teman ya, teman-teman silahkan masuk ke Canva dulu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini buat. Nah, biasanya buku itu kan ada ukurannya, mau ukurannya seberapa gitu ya. Nanti silahkan ditentukan, bisa mode kayak presentasi ukurannya, ataupun kalau yang kecil ini itu ukuran 20 kali 20. Caranya teman-teman bisa custom ukuran. Di mana custom ukurannya? Teman-teman di sini di bagian bawah ukuran custom. Nah, di sini teman-teman silahkan klik. Lalu, apakah layar saya sudah muncul, Mbak Aknaita? Belum muncul? Oke, maaf. Saya Belum, lupa belum, share. Mbak. Oke, saya ulangi lagi ya, Bu. Mohon maaf. Nah, yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke Canva dulu nih. Lalu, teman-teman di sini buat. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, lalu ada yang namanya ukuran custom. Teman-teman bisa sesuaikan nih. Oh, saya tuh pengennya ukurannya sekian kali sekian sentimeter. Nah, kalau yang di uji coba saya tadi itu ukurannya 20 kali 20. Jadi, bentuknya persegi gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan custom. Ada pixel, ada inci, ada sentimeter. Nah, kalau saya tadi 20 kali 20 centimeter, jadi persegi bukunya. Kemudian teman-teman di sini, teman-teman bisa buat desain. Nah, buat desain ya teman-teman ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul kanvas atau lembarannya. Lalu teman-teman semuanya bisa memanfaatkan yang namanya tulisan ajaib. Di mana tulisan ajaib itu ada di bagian teks, lalu di sini ada yang namanya tulisan ajaib. Nah, di sini teman-teman akan membuat alur ceritanya itu seperti apa gitu ya. Misalnya teman-teman ingin membuat cerita tentang apa persahabatan si A dan si B dan sebagainya. Silakan dituliskan di sini. Misalnya buatkan story board cerita apa story board berapa scenes. Misalnya saya membuat 8 halaman, ya udah 8 gitu ya teman-teman. Silakan nanti disesuaikan. Misalnya 3 scene, temanya apa? Tentang cerita fabel. Apa nih? Katakanlah ayam dan kucing. Nah, beserta alurnya teman-teman. Beserta alur cerita, dialog, alur cerita, dialog. Pokoknya teman-teman silahkan detailkan di sini ingin apa yang dituliskan. Nah, setelah itu katakanlah seperti ini ya. Kita next. Nah, kita tunggu nih alurnya ceritanya. Nah, ini sudah ada storyboardnya, ceritanya tentang apa, judulnya apa. Nah, teman-teman di sini sudah tinggal sisipkan. Nah, ini kita sisipkan. Lalu, langkah selanjutnya, teman-teman kita akan membuat gambarnya, ilustrasinya. Gimana caranya? Kita copy pastekan yang alur di sebuah desa kecil bla 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 sampai titik ya. Seekor kucing Kiko bertemu di halaman rumah. Nah, misalnya ini. Nah, ini kita akan membuat ilustrasinya menggunakan yang namanya media ajaib. Media ajaib bisa teman-teman cari di aplikasi ya teman-teman, atau yang sudah nanti akan muncul di bawahnya aplikasi itu media ajaib. Nah, di sini teman-teman copy paste kan nih.
promnya ya. Oh, kita akan membuat visualisasi atau ilustrasi tentang di sebuah desa kecil bla 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 gitu ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa milih gayanya. Gayanya yang mana ya? Yang khusus anak-anak PIAUD gitu ya. Oh, misalnya Caria yang sudah saya gunakan tadi. Lalu ukurannya yang mana? Apakah persegi, horizontal, atau vertikal? Kalau ini ukurannya persegi, maka pilih yang persegi. Lalu kita scroll ke bawah nih teman-teman ya. Kita scroll ke bawah tentang kita ciptakan gambar. Nah, kita tunggu nih teman-teman. Kita tunggu prosesnya seperti tadi ya teman-teman. Nah, misalnya ini ya teman-teman. Oh, saya suka yang ini. Nah, di sini ada notif lagi nih teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman untuk meluaskan gambar atau ilustrasi ini menjadi seukuran kertas atau kanvasnya, teman-teman tinggal klik gambarnya. Lalu di sini kita scroll ke bawah yang namanya tetapkan gambar sebagai latar belakang. Hasilnya seperti ini nih teman-teman. Nah, lalu teksnya ini tadi kita copy pastekan lagi di sebuah desa bla 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 bla. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita tuliskan di sebelah sini nih teman-teman. Teks kita pilihkan, copy pastekan. Nah, nanti fontnya, keterbacaannya silahkan disesuaikan ya teman-teman ya. Dengan usia PAUD, TK, dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Ataupun teman-teman bisa memberikan efek biar terlihat, yaitu efeknya pilih yang ada latar belakangnya. Seperti ini. Nah, di halaman selanjutnya teman-teman caranya sama. Gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa bagikan dalam mode PDF. Misal teman-teman mau buat dalam bentuk cetak yang bagus gitu ya, yang high standarnya cetaknya gitu ya, yang benar-benar kinclong hasilnya bagus gitu ya, teman-teman bisa pilih unduh, pilih yang versi cetak. Itu nanti biasanya kualitasnya lebih bagus daripada PDF yang standar, terbaik untuk percetakannya. Ataupun teman-teman bisa, saya nggak mau cetak gitu ya, pengennya digital gitu ya. Teman-teman bisa dengan mode yang tadi nih, bagikan, kita scroll ke bawah, lihat semua, kita cari yang namanya flipbook di sini paling bawah nih, Hezin flipbook. Nah, seperti tadi nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Ini yang tadi yang kita buat di step pertama ya tadi ya. Oke, kita tunggu loading. Nah, ini yang tadi nih teman-teman. Oke, harus registrasi ya. Nah, ini juga gratis kok teman-teman ya. Nah, ini bagus nih teman-teman. Nanti kalau halamannya banyak ini seru bakalan. Itu ya teman-teman. Bu Dede, terima kasih. Mungkin itu penjelasan ulang saya ya. Semoga bermanfaat dan memudahkan Bu Dede dalam berkarya menggunakan Canva. Oke, terima kasih banyak Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Yeay, Sangat bermanfaat sama-sama. sekali. Sekali lagi terima kasih. Yeay, terima kasih sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bunda Dede. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya lagi, misal? Silakan. Boleh satu atau dua orang kayaknya ya, Mbak. Boleh. Monggo. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Atau kayaknya sudah paham ini? Siap nanti untuk apa namanya? Bikin ya. Praktek langsung nanti kalau sudah bisa difahami. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Oke, silakan Bu. eh, itu bisa fotonya bisa dipakai animasi kah? Kayak dari foto, foto animasi tadi, terus dibikin video animasi itu bisa kah langsung di Canva? Terima kasih. Yeay, kami-kami Bu Partuna. Betul sekali Bu. Nah, itu bisa nih.
kemarin kan ini ya, Bu Mbak Agnaita mau izin menjawab langsung nih. Jadi kemarin kan FYP ya di media sosial itu ada transisi antara cita-cita gitu ya. Nah, ternyata di Canva itu juga bisa kan. Dan itu teman-teman bisa banget gitu ya. Caranya gimana? Menggerakkan katakanlah gambar menjadi video. Misalnya kita udah nge-prompt nih, tadi bagus hasilnya gitu ya tentang kartun. Nah, ingin kita gerakkan gitu ya. Bisa teman-teman ya. Seperti berikut ini. Saya izin share screen lagi ya Mbak Agnaita ya. Ya, silakan Mbak. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Nah, nah teman-teman misalnya di sini saya kan tadi sudah menghasilkan beberapa gambar ya. Misalnya gambar ini. Nah, teman-teman ingin membuatnya itu video gitu ya. Langsung pengen dia gerak gitu ya. Nah, kalian gimana? Kita coba ya teman-teman di sini semoga tanpa AI-nya itu mau bekerja gitu teman-teman ya. Oke, di sini kita pilih edit, lalu ada yang namanya gambar ke video. Buat video 5 detik aja nih. Nah, teman-teman di sini ada dua cara, yaitu cara cerdas dan cara khusus. Di mana cara cerdas itu langsung otomatis nih dari ini tadi dari kanvanya langsung menggerakkan. Beda ketika cara khusus misalnya buat gajah dan kucing berjalan. Kita coba ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, kita tunggu gambar ke videonya ya teman-teman ya. Nah, bisa kan teman-teman? Ini jadi lebih asik nih. Nah, misalnya teman-teman, oke, kalau seperti itu ingin menjadi video animasi yang beberapa scene bisa teman-teman. Teman-teman tinggal manfaatkan yang namanya ubah ukuran. Nah, ini tinggal teman-teman ubah ukuran nih katakanlah teksnya segini ya. Ini akan menarik nih buat putra-putri di rumah atau muridnya besok atau sudah ada muridnya ya tadi sudah mengajar ya teman-teman ya. Ini akan menarik nih. Nah, tinggal kalian tambahin musik dan sebagainya. Nah, ini kan ukurannya masih 20 kali 20 ya. Jadi ukurannya itu standarnya kan 16:9 atau 9:16 gitu ya kalau video itu. Nah, teman-teman bisa yang namanya ubah ukuran di sini. Ubah ukuran, kita pilih yang namanya ukuran video. Di mana nih videonya? Videonya mau yang mana nih? Gitu ya, teman-teman. Apakah video real, TikTok, dan sebagainya, teman-teman silahkan disesuaikan. Misalnya salin dan ubah ukuran. Kita tunggu nih teman-teman. Jadi nggak apa ya teman-teman, nggak satu-satu langsung nih. Dalam satu kanvas bisa digerakin, bisa dianimasikan, bisa dibuat video juga. Nah, contohnya gimana nih hasilnya ya? Kita coba-coba ya teman-teman ya. Oke. Wow. Mana yang tadi? Bentar. Masih loading nih. Oke. Mana ya yang tadi ya? Kok sembunyi ya? Nah, ini ya teman-teman ya yang tadi ya. Ini katakanlah hapus dulu ya. Ini yang depan saya hapus dulu ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi nih teman-teman. Oh, dia nggak mau gerak malah. Nah, nanti bisa kok teman-teman ini. Apa mungkin kehapus sudah. Gitu ya. Teman-teman bisa ubah videonya. Gitu. Jadinya bisa kan teman-teman biasanya ya. Oh, kamu nggak mau. Sebentar. Saya cek lagi nih teman-teman. Kalau nggak mau, kita ubah lagi nih teman-teman. Oke, dicoba lagi teman-teman di sini karena terbatas saya kemarin sering ngembrom. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat ilustrasi gambar biasa menjadi bergerak tergantung tadi perintahnya suruh ngapain. Misalnya kalau yang transisi kelulusan itu cita-cita, katakanlah Nisfi Anissa, cita-cita dosen, katakan gitu. Nah, nanti jadi transisinya jadi dosen pakai jas atau melambai-lambai gitu bisa. Nanti silahkan dicoba. Semoga bermanfaat ya Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, bagaimana Bunda Pertuna? Jelas ya? Ya, terima
jelas sekali. Insya Ya, Allah. baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Ya. Ada lagi atau cukup? Tidak ada? Atau ada lagi yang masih penasaran? Mungkin boleh terakhir satu. Cukup sepertinya nih. Kayaknya teman-teman sudah paham nih kayaknya ya Mbak ya. Tinggal nanti apa saya minta teman-teman bisa praktek ya. Tadi kan ada beberapa beberapa apa namanya? Beberapa pilihan tuh ya. Ada yang bikin lembar kerja ya, beberapa yang sudah dicontohkan sama pemateri kita. Ya, sudah tidak ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung acara ya. Sekali lagi, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Nisfi Anisah MPD. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke Palangkaraya lewat Insya Allah. virtual. Ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa berjumpa lagi ya Mbak ya, dan sharing ilmunya lagi ke teman-teman di sini. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, boleh dikasih emotikon terbaiknya buat narasumber kita ya. Dan Terima kasih. terakhir mungkin bisa dibuka kameranya on cam dulu, kita foto sama-sama ya. Terakhir ya sebelum ditutup, silahkan on cam. Ya, yuk dibuka. Ya, dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman dan bunda-bunda yang sudah berhadir pada siang dan sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan juga dalam penggunaan Canva ya. Betul tadi bisa menjadi inspirasi ya Mbak ya untuk tugas akhir misalnya penggunaan Canva dalam apa gitu ya, media kah, video kah, apa. Nah, untuk pembelajaran anak usia dini. Oke, Ibu screenshot ya halaman apa namanya? Pertama 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang kedua mana nih? Belum ada yang buka kameranya. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Nisfi. Mohon maaf jika banyak kurangnya dari kami. Eh, mungkin ada yang disampaikan Mbak penutup atau Terima kasih. oke. Boleh, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Muzaki, Ibu dosen pengampu, Mbak Aknaita, dan bunda-bunda, serta teman-teman semuanya. Tetap semangat berkarya untuk anak didik kita ya teman-teman semuanya. Untuk calon guru, semangat mengulik Canva, dan untuk yang sudah menjadi guru, yuk kita berkreasi dengan Canva. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya banyak salah kata ataupun mungkin penjelasannya terlalu cepat gitu ya Mbak Akmal dan teman-teman semuanya. Mohon maaf dan salam kangen dari Jogja untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada siang sore hari ini. Terima kasih Mbak Arnaita, Pak Muzaki, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Waalaikumsalam ya warahmatullahi atas materi wabarakatuh. kita. Ya, mungkin itu saja. Kita tutup ya Mbak ya. Tadi sudah hamdalahnya sudah, tinggal salam. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin akhiri Zoom-nya ya, bunda-bunda, teman-teman, dan Mbak Nisfi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Ibu, terima kasih Bu Akna.